Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak Guru, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak Guru kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Ibu dan Bapak Guru, kembali pada video kali ini saya ingin berbagi atau sharing dengan Ibu dan Bapak sekalian yang pada kesempatan kali ini masih efek dari pemberlakuan penilaian kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar, yang judulnya video kali ini adalah karena Ekin PMM guru banyak yang stres, guru minta kembali kepada KTSP. Silakan Ibu dan Bapak tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, silakan Ibu dan Bapak bisa tuliskan di kolom komentar. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita langsung menuju pada pembahasan kita, yaitu tentang karena Ekin, platform Merdeka Mengajar, guru banyak yang stres, guru minta kembali ke KTSP. Ibu dan Bapak sekalian, tentu sama-sama kita ketahui bahwa penyebab tingkat guru stres yaitu karena beban administrasi yang masih tetap banyak. Padahal masih ada tanggung jawab tugas mengajar yang menjadi tugas pokok bagi seorang guru. Terlebih lagi bagi guru yang berstatus ASN dan P3 ASN yang harus menyelesaikan rancangan kinerja di platform Merdeka Mengajar dengan bukti dukung yang sangat banyak, yang tentunya makin membebani tugas sebagai seorang guru yang selama ini semua memahami betapa banyak administrasi yang harus diselesaikan sebagai seorang guru di samping mengajar dan mendidik anak-anak di kelas. Ibu dan Bapak Guru, salah satu curhatan guru di media sosial yang karena pemberlakuan penilaian kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar, maka guru-guru banyak memberikan keluhan di media sosial. Di antaranya ini ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh beberapa guru. Guru-guru sibuk dengan urusannya masing-masing, pergi ke kota untuk mengenakan e-kinerja dan ikut webinar agar mendapatkan sertifikat, sehingga anak murid terlantar belajar. Bahkan terpaksa anak-anak kami liburkan. Yang menjadi kendala, tidak ada jaringan di desa tempat kami mengajar. Jarak tempuh pun 10 km, melewati hutan dengan berjalan kaki dengan kondisi jalan yang sangat ekstrim untuk mendapatkan sinyal. Tidak ada penerangan. Guru-guru sebelum memahami IT dengan kondisi kami yang seperti ini, mohon kiranya Bapak Menteri Nadiem Makarim untuk mencari solusi atau mengembalikan ke KTSP. Inilah Ibu dan Bapak Guru, curhatan dari seorang guru atau dari guru yang dia benar-benar melaksanakan tugas yang jauh dari kota, ya, bahkan di pedesaan yang tidak ada jaringan listrik, ya, dan tidak ada pula jaringan internet, ya. Andaikan pemberlakuan penilaian kinerja guru
yang tidak ditinjau karena beberapa faktor, diantaranya karena jaringan internet dan jaringan listrik, maka tentunya akan menjadi kendala besar yang diterima oleh guru-guru. Ibu dan Bapak guru, demikianlah salah satu curhatan guru kita yang mengharapkan untuk kurikulum KTSP dikembalikan lagi ya, atau yang disebut dengan kurikulum satuan pendidikan dikembalikan lagi. Kemudian yang dimaksud dengan KTSP yang seperti apa? Pertama, sebenarnya apabila kendala utamanya yaitu berkaitan dengan perkembangan teknologi maupun tidak mau zaman telah berganti dengan berkembang. Kemudian kecanggihan teknologi tidak bisa lepas dari perkembangan pendidikan juga. Sehingga apabila saat ini menggunakan KTSP pun tentu guru akan tetap dituntut untuk cakap memanfaatkan teknologi. Nah inilah ya bahwa kurikulum menggunakan satuan pendidikan pun tetap sebenarnya guru akan dituntut mampu menggunakan IT atau menggunakan teknologi dengan baik ya. Sehingga apapun kurikulumnya, guru tetap dituntut dapat menggunakan IT dengan baik. Namun yang perlu menjadi masukan bagi pemerintah adalah untuk menyediakan sarana jaringan internet yang harus bisa diakses oleh semua guru di segala penjuru. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya membuat guru praktis justru karena tidak tersedianya jaringan yang memadai membuat guru menjadi kesulitan. Nah inilah tentu bahwa kebijakan yang digelontorkan oleh Dirjen GTK Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar, ya, tentu bisa dievaluasi atau ditinjau ulang. Karena tidak semua sekolah, tidak semua guru mempunyai ketersediaan sarana jaringan internet dan juga jaringan listrik. Ya. Itu tentunya harus apabila ingin diperlakukan, pemerintah harus bisa menyediakan sarana jaringan internet dan jaringan listrik. Jangan sampai kebijakan yang sudah digelontorkan oleh Kemendikbudristek melalui Dirjen GTK ini justru membuat guru-guru makin susah, makin kesulitan ya. Yang tadinya mau praktis justru ya dengan adanya tidak ada jaringan maka guru makin menjadi kesusahan. Ibu dan Bapak guru, yang kedua, kendala karena harus mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri untuk mendapatkan sertifikat pelatihan, yang mana tujuan utamanya yaitu memenuhi 32 poin dalam perencanaan kinerja, khususnya pada pengembangan diri. Apabila kita memperhatikan untuk memenuhi 32 poin tersebut, tidak semuanya guru harus mengikuti berbagai pelatihan yang membuat guru terlalu sibuk mengembangkan diri hingga lupa tugas utamanya, yaitu mendidik dan mengajar siswa-siswinya di kelas. Terdapat berbagai pilihan kegiatan yang bisa guru pilih untuk memenuhi 32 poin tersebut. Salah satunya, guru bisa ikut berperan aktif dalam komunitas atau kombel. Nah inilah bahwa yang menjadi kendala itu adalah bahwa guru harus dituntut untuk pengembangan diri memenuhi memenuhi PMM itu ya RHK-nya 32 poin ya. Dan ini banyak guru-guru yang salah pengertian bahwa sebenarnya untuk pengembangan diri itu bukanlah menjadi unsur utama bagi penilaian kinerja guru.
Yang menjadi unsur utamanya adalah perbaikan pembelajaran yang ada di kelas. Ibu dan Bapak Guru, sehingga mari mencoba memahami segala kebijakan yang baru dengan pola pandang yang luas. Jangan sampai tujuan utama pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek melalui Dirjen GTK yaitu ingin meringankan guru, justru yang sampai ke guru adalah menjadi terberatkan. Berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar, terdapat 3 kelebihan antara lain. Nah, ini tentunya Ibu dan Bapak Guru perlu disimak dan perhatikan masing-masing, perhatikan baik-baik bahwa di dalam pengelolaan kinerja guru melalui platform Merdeka Mengajar itu ada 3 kelebihan. Di antaranya yang pertama adalah lebih praktis. Apabila sebelumnya penyusunan SKP dilakukan secara manual karena belum ada isian yang kontekstual dengan profesi guru sehingga cenderung menghabiskan waktu, ya. Guru harus melampirkan data-data dan dokumen yang diprint dengan puluh-puluh lembar. Sekarang cukup memilih rencana hasil kerja dan perilaku kerja di PMM tanpa perlu diketik manual. Hanya butuh 15 menit saja Ibu dan Bapak Guru di dalam merencanakan hasil kerja yang ada di platform Merdeka Mengajar, ya. Inilah kelebihannya. Yang pertama adalah lebih praktis. Selanjutnya yang kedua, kelebihan yang kedua adalah lebih relevan. Sebelumnya pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah masih mengikuti pengelolaan pegawai ASN secara umum, belum spesifik pada praktik mengajar yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Sekarang praktek kinerja direncanakan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dengan dukungan rapot pendidikan untuk menciptakan dampak baik pada praktik kinerja. Pelaksanaan kinerja juga akan dinilai sesuai dengan kondisi sebenarnya lewat observasi oleh atasan. Nah, inilah Ibu dan Bapak Guru bahwa relevansi yang kedua yaitu bahwa pengelolaan kinerja guru itu sekarang lebih mudah, ya, karena sudah kontekstual, ya, dan langsung mengarah kepada spesifikasi praktik mengajar, ya, sesuai dengan yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh Ibu Bapak Guru di kelas. Yang kedua bahwa merencanakan kinerja ini, ya, sudah sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan didukung dengan rapot pendidikan, ya, yang kemudian akan berdampak baik pada praktek kinerja Ibu Bapak dan pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelasnya masing-masing, tentunya sesuai dengan kondisi lewat observasi oleh kepala sekolah atau oleh atasannya masing-masing. Ibu dan Bapak sekalian, adapun kelebihan yang ketiga adalah lebih berdampak. Sebelumnya bersifat umum dan belum kontekstual. Dengan peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah sehari-hari. Sekarang penilaian kinerja berdasarkan observasi memberi peluang bagi pendidik untuk refleksi dan melakukan perbaikan. Dengan begitu, kualitas pembelajaran murid bisa terus meningkat. Nah, inilah Ibu dan Bapak Guru sekalian bahwa dampak baik yang ketiga adalah yaitu bersifat kontekstual dengan peningkatan kinerja Ibu Bapak Guru dan kepala sekolah, ya. Dan penilaian kinerja berdasarkan observasi ini memberikan peluang bagi pendidik untuk refleksi dan melakukan perbaikan. Jika di dalam melakukan pembelajaran di kelas ada berdasarkan hasil observasi, ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan,
kesempatan bagi ibu dan bapak guru untuk melakukan perbaikan setelah mengadakan refleksi. Demikian informasi mengenai banyak guru yang menginginkan kurikulum kembali ke KTSP lagi. Tentu ini banyak hal yang melatar belakangi yang sesuai dengan penjelasan tadi. Tentu hal yang paling menarik adalah dari sekian kurikulum yang mudah dan relevan diterapkan di Indonesia adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dengan KTSP, banyak anak-anak Indonesia yang juga mengikuti kompetisi sains dan lain-lain dapat mengalahkan kontestan dari belahan negara dan menjuarai berbagai ajang yang ada di tingkat dunia. Artinya bahwa kurikulum KTSP tidak terlalu tertinggal, tapi banyak juga siswa-siswi atau anak-anak Indonesia yang berprestasi di kancah dunia dan tingkat dunia tentang pendidikan ini melalui kurikulum KTSP. Nah, demikianlah Ibu dan Bapak guru sekalian video yang dapat saya bagikan kepada Ibu dan Bapak sekalian berkaitan dengan guru-guru stres dan ingin kembali kepada KTSP. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sekalian bisa memberikan warna tersendiri dari video yang saya sajikan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jika video ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tentunya jika ada hal yang perlu didiskusikan atau hal apa yang perlu Ibu dan Bapak bicarakan bersama, didiskusikan bersama, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.